Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas kilas balik soal ujian sekolah ya untuk matematika SD berkaitan dengan soal cerita tentang bilangan pecahan. Nah, nanti kita bahas 4 soal tentang soal ujian sekolah tersebut ya, agar kalian bisa tahu bagaimana permasalahan dan cara menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya, saya bacakan dulu soalnya. Nelayan memperoleh 16,8 kg ikan tongkol dan 4/5 kg ikan tenggiri. Dari hasil tersebut terjual 9,25 kg ikan tongkol. Sisa ikan yang belum terjual adalah, nah itu adalah pilihannya ya, 8,35, 8,80, 15,55 dan 25,25 kg. Oke ya, perhatikan. Nah, untuk nomor 1, cara penyelesaiannya itu seperti ini ya. Nelayan memperoleh 16,8, berarti 16,8 kemudian dan 4/5, berarti kita jumlahkan 4/5. Nah, dari hasil tersebut ikan yang terjual 9,25, berarti kita kurangkan 9,25 gitu ya. Nah, pilihannya kan dalam bentuk desimal, berarti nanti kita ubah ke bentuk bilangan desimal semua ya. Oke, ini 16,8, ini ditambah, kalau kita jadikan per 10 gitu ya, di sini kan kalikan 2 ya, 5 jadi 10 kalikan 2, berarti 4 kali 2 itu 8 dikurangi 9,25 gitu ya. Oke, langsung untuk ini kita ubah ke desimal dulu, yang 8/10 ini menjadi 0,8 gitu ya. Kemudian ini dikurangi 9,25. Nah, 16,8 ditambah 0,8 itu berapa hasilnya? Kita coret-coret dulu hasilnya di sini ya. Nah, kalau menjumlah 16,8 berarti 16,8 kita gunakan cara susun aja, 0,8 gitu ya. Kita jumlahkan aja gitu kan. Ini 8 tambah 8 16, nyimpen 1 gitu ya. 1 tambah 6 tambah 0 itu 7 ya. Kemudian 1, berarti 17,6. Oke, di sini hasilnya 17,6 kita kurangi 9,25. Nah, 17,6 dikurangi 9,25, berarti ini kita kurangkan aja 9,25 gini ya. Nah, berarti saya tulis lagi 17,6 dikurangi 9,25. Hati-hati kalau pengurangan tanda koma harus lurus gitu ya. Nah, kita kurangkan aja, ini bisa ditulis 0. Nah, bagaimana mengurangkannya? Perhatikan di sini 0 dikurangi 5 nggak bisa ya. Berarti kita ambil 1 menjadi 10, 10 kurangi 5 itu hasilnya 5. Ini tadi 6 dikurangi 1 berarti masih 5. 5 kita kurangi 2 itu masih 3 ya. Nah, di sini kan 17 dikurangi 9 gitu ya. 17 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 8 gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 8,35. Oke, di sini 8,35 kg. Oke ya, jadi sisa ikan yang belum terjual itu 8,35 kg. Jadi jawaban yang benar pilihan A. Gitu ya. Mudah ya. Oke, sekarang yang nomor 2, perhatikan. Untuk soal yang nomor 2, saya baca dulu soalnya. Pedagang beras memiliki persediaan beras sebanyak 7/10 ton. Dalam 2 hari berturut-turut terjual 1/4 ton beras dan 1/5 ton beras. Persediaan beras yang tersisa adalah, oke ya, ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, mula-mula tersedia 7/10 ton gitu ya, 7/10 ton. Kemudian kita kurangi yang terjual. Yang terjual itu ya, hari pertama 1/4 ton, kemudian terjual lagi 1/5 ton gitu ya. Nah, berarti operasi pecahannya seperti itu. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk apa? Kita samakan penyebutnya dulu. Di antara 10, 4 dan 5 gitu ya. Itu kita ubah ke bentuk pecahan 20 gitu ya.
Nah, karena KPK dari 4, 5, dan 10 itu adalah 20. Oke, 7 per 10 kita ubah ke berapa menjadi per 20? 10 kali 2, 10 menjadi 20 kan kali 2. Berarti 7 kali 2, 14, gitu ya. Kemudian 4 menjadi 20 kali 5. Berarti ini sama dengan 1 kali 5, itu 5. Kemudian di sini 1/5 berarti menjadi 4, gitu kan? Karena 4 kali ya. Nah, kalau ada model seperti ini berarti kita lakukan dari depan. 14 dikurangi 5 hasilnya adalah ini dulu ya. Itu 9 per 20 kita kurangi dengan 4 per 20 sama dengan berapa? 9 kurangi 4 itu 5 per 20. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 5 semua ya. Itu menjadi 1 per 4. Nah, jadi sisa beras yang tersedia gitu ya, sisanya itu adalah 1/4 ton gitu ya. Jawaban yang benar mana? Pilihan A gitu ya. Mudah ya. Oke, sekarang yang nomor 3 saya baca dulu soalnya. Ibu membeli 7,5 kg gula gitu ya. Sebanyak 20% dari gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Sisa gula ibu belum digunakan adalah yang belum digunakan. Berarti kita cari yang belum digunakan. Anggap saja itu mula-mula itu kan 100% ya. Logikanya begini ya. Kalau digunakan 20% gitu ya, itu berarti sisanya ya kurangi aja. 100% dikurangi 20%. Berarti masih 80%. Nah, berarti sisa gula itu sebanyak 80% dari persediaan mula-mula gitu ya. Nah, sekarang kita hitung berat gula. Berat gula itu berarti kan 80% ya. 80% dikali dengan berapa? Sisa apa? Mula-mula tadi 7,5 kg. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa ini? 80% itu kan bisa ditulis 80 per 100 dikali 7,5%, itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 15 per 2 gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan aja. 80 per 100 itu kalau kita bagi 20 kan 4 ya. 4 per 5 dikali dengan 15 per 2 gitu ya. Nah, caranya ini kita coret aja. Ini dengan ini ya, dapat 3 gitu kan. Kemudian ini dapat 2 ya. Ini 1, ini 2. Sehingga 2 kali 3 gitu kan. 2 per 1 dikali 3 per 1 sama dengan 6. Nah, jadi sisa gula yang belum digunakan adalah 6,0 kg gitu ya. Jawaban yang benar pilihan D. Oke ya, paham ya. Nah, soal terakhir, soal nomor 4 saya baca dulu soalnya. Sebuah jalan panjangnya 8,5 km. Jika 3/5 bagian dari jalan itu sudah diaspal, panjang jalan yang belum diaspal. Nah, berarti kalau hubungannya dengan mula-mula itu bisa 100%, bisa dianggap 1 ya. Nah, berarti kita harus mencari bagian panjang jalan yang belum diaspal gitu ya. Kalau yang mula-mula aspal itu 1 atau 100%, berarti yang belum diaspal itu 1 dikurangi 3 bagian yang sudah diaspal, atau dikurangi 1 dikurangi 3/5 gitu ya. Berarti ini 1 itu bisa 5/5 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Jadi bagian jalan yang belum diaspal itu 2/5. Sekarang kita cari panjang jalan yang belum diaspal gitu ya. Oke, yang belum diaspal. Sekarang kita kalikan aja yang belum diaspal itu kan 2/5 gitu ya. Dikalikan panjang jalan mula-mula itu berapa? 8,5 gitu ya. Nah, caranya 2/5 dikali, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 8 kali 2 itu kan 16 tambah 1 ya, berarti 17/2 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret 2-nya.
sehingga menjadi 17/5 gitu ya. Kalau kita ubah ke pecahan campuran itu menjadi 17 dibagi 5 itu 3 gitu ya. Sisanya berapa? 2 ya, 2/5. Nah, jadi panjang jalan yang belum diaspal itu adalah 3,2/5 km. Jadi jawaban yang benar itu pilihan A. Gitu ya, sudah paham cara menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pecahan? Ya, demikianlah tutorial tentang soal bahas ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.